Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak Ibu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Nah, kembali lagi bersama Ibu Rahmi di video pembelajaran tematik. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, Ibu perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana cara kita menunjukkan cara kita menyayangi tumbuhan, yaitu dengan menyiram tanaman. Nah, jadi tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Itu dengan cara menyiram tumbuhan. Nah, jadi Siti sangat suka sekali dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Lalu Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dia butuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, jadi anak-anak bisa lihat bagaimana cara menanam melati di dalam pot. Jadi yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, lalu susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Lalu masing-masing dengan bagian yang sama. Misalnya kalau pasir 1, maka tanahnya 1, jadi 1:1 sama rata. Lalu isikan pada sepertiga di dalam bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata atau genting tersebut. Yang ketiga, masukkan bibit melatinya. Sisakan media lama yang masih menempel. Jadi kalau kita punya tumbuhan ada akarnya, kita jangan buang tanah-tanah sekitarnya itu. Kalau ada itu nggak apa-apa, karena agar tanaman itu dapat beradaptasi dengan media yang baru. Lalu tambahkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Lalu jangan lupa Anak Ibu, pastikan tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Lalu siram tanaman dengan air yang secukupnya. Nggak boleh sampai banyak sekali, nanti dia banjir potnya. Yang ketiga, bersihkan bagian luar pot dari kotoran, lalu letakkan pot di tempat yang kamu inginkan. Nah, setelah Siti melihat buku dari perpustakaan, dia juga ingin tahu bagaimana cara merawat bunga mawar. Lalu ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang bagaimana cara perawatan bunga mawar. Nah, jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya, yaitu dengan kegiatan wawancara. Itu disebut dengan kegiatan wawancara ya. Jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Nah, orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara, dan orang yang diwawancarai itu disebut dengan narasumber. Jadi kegiatan wawancara itu adalah tujuannya untuk mendapatkan informasi. Nah, di sekolah ditanam pohon sirih. Sirih itu adalah tumbuhan yang cara tumbuhannya itu adalah merambat. Cara berkembang biaknya dia merambat ya. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung yang runcing. Anak Ibu pernah lihat daun sirih? Kalau belum, perhatikan gambar ini. Atau di sekolah kita juga ada tumbuhan sirih ya. Di depan kelas 3B itu ada pohon sirih. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau yang khas. Jadi bau-bau sirih. Sirih juga biasa dimakan oleh
opung-opung ya, orang-orang yang tetua. Mereka senang makan sirih dicampur dengan pinang. Nah, lalu Siti dan teman-temannya mengukur panjang pohon tersebut. Nah, sebelum mengukur pohon itu, Siri dan teman-temannya harus belajar tentang garis bilangan. Nah, jadi ini adalah garis bilangan. Kita bisa lihat tanda panahnya ke kanan. Dimulai dari tanda 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai urutan angka. Dan semakin ke kanan, angkanya itu semakin besar. Nah, cara penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan, misalnya 4 ditambah 7. Nah, anak ibu walaupun tidak menggunakan garis bilangan, kalian sudah tentu bisa menambahkan 4 ditambah 7. Jawabannya adalah 11. Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan, anak ibu bisa lihat, sini ada garis bilangannya. Pertama-tama kita tulis dulu angka pada garis bilangan itu 0 sampai 11 ke atas. Pertama, kita buat garis merah dari 0 ke 4. 0 ke 4. Nah, dari 0 ke 4 itu tentu ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Anak ibu bisa lihat garis yang warna hijau bergelombang ini ya. Ini adalah langkah yang dilalui oleh garis tersebut untuk menuju angka 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah 4 kan mau kita tambahkan 7. Nah, kita tarik lagi, kita buat lagi langkah-langkahnya sebanyak 7 langkah dari angka 4. Jadi jangan dari angka 0 lagi. Kalau kita ini menambah, kita mulai dari angka 4. Jadi kalau tadi sudah 4 langkah, kita tambah lagi 7 langkah, dimulai dari angka 4. Ya, anak ibu bisa lihat garis yang gelombang warna pink ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia berhenti di angka 11. Jadi 4 ditambah 7 adalah 11. Nah, berikutnya adalah tentang materi kita adalah tentang gambar dekoratif. Kalau nggak salah sudah pernah kalian menggambar dekoratif ya. Jadi kita ulangi bahwa gambar dekoratif itu adalah gambar yang dibuat secara sederhana tanpa meninggalkan gaya aslinya. Nah, tujuan dari menggambar dekoratif adalah agar benda menjadi lebih indah. Lalu, keindahan setiap motif terletak pada komposisi, warna, garis, dan bentuk motifnya. Jadi, seperti yang kemarin ibu suruh kalian menggambar ikan, tentu dari 28 murid itu ikannya berbeda-beda. Ada yang menempelkan dengan kertas, ada yang mewarnai dengan warna-warni, ada yang hanya satu warna. Tentu gambar kalian itu bagus semua ya, hanya motifnya saja yang berbeda-beda. Nah, anak ibu bisa melihat motif dekoratifnya itu biasanya berupa bunga, tumbuhan, dan hewan. Kalau kemarin ibu suruh itu adalah motif hewan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada juga namanya motif bunga ya. Motif bunga dan tumbuhan. Jadi indah ya. Jadi ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Jadi kalian bisa melihat motif dan bunganya di sini, apalagi warnanya ya. Nah, lalu keluarga Dayu di sini sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang akan dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram bunga di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan haknya masing-masing. Ya, nah ibu masih ingat nggak tentang hak dan kewajiban? Nah, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, dan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan
kewajiban. Jadi setiap anggota keluarga mempunyai kewajibannya dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut tergantung dari perannya di dalam keluarga. Contohnya, kewajiban ayah. Kewajiban ayah itu adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Yang kedua, kewajiban dari ibu. Kewajiban dari ibu adalah mengurus rumah tangga maksudnya membersihkan rumah ya. Yang kedua, merawat kamu anak-anaknya tentu dengan kasih sayang ya. Yang ibu juga memasak untuk memberi makan anaknya. Lalu yang ketiga, itu kewajiban anggota keluarga lainnya adalah anak. Jadi ayah, ibu, dan yang ketiga anak. Kewajiban kamu nak sebagai anak itu adalah belajar. Yang pertama adalah belajar ya. Belajar itu wajib. Yang kedua, menghormati orang tua. Jadi walau bagaimanapun bentuk orang tua kita harus menghormatinya. Gak boleh bilang itu tidak boleh. Tuhan tidak menyukai orang yang mengatakan perkataan tersebut. Yang ketiga, kita wajib membantu orang tua. Yang membantu orang tua itu macam-macam. Misalnya kita ikut membantu membersihkan rumah tangga, atau seperti Dayu tadi menyiram bunga, kegiatan kewajibannya setiap sore, atau menjaga adik, mencuci piring, itu juga suatu hal yang dikatakan membantu orang tua. Nah, sekianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Oke, terima kasih anak ibu yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Nah, berikutnya tugas untuk hari Senin sudah ibu tayangkan di sini, yaitu yang pertama, kalian membuat motif hias tumbuhan lalu diberi warna. Kalian menggambar ya, gambar dekoratif, tapi motifnya hias tumbuhan itu ada di buku tema 2. Yang untuk besoknya di Selasa itu adalah kalian menjawab pertanyaan pada halaman 122 dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, anak ibu tidak usah ditulis jawabannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.